Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, silakan untuk jadwal hari ini untuk berdoa. Silakan dipimpin siapa? Saya Pak. Ya, silakan. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. 3. Baik, terima kasih Iju karena sudah memimpin doa untuk memulai kegiatan hari ini. Baik, selanjutnya saya cek dulu kehadiran kalian semua. Najwa Hamidah Hadir. Sandy Pratama, Ini Pak. Maulana Ijun, Jeki Suara. Baik, terima kasih atas kehadiran kalian pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan saya. Baik, untuk melanjutkan proses pembelajaran, saya mau tes semangat kalian belajar bahasa Indonesia. Pintar, cerdas, berbahasa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik anak-anakku, materi sebelumnya itu adalah proposal. Ya, proposal itu yang sudah kalian susun itu berupa tulisan yang memang kalian rancang sedemikian rupa, yang tidak kalah penting dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang karya tulis ilmiah. Bisa kalian buka di buku paket, materinya ada di halaman 157. Sudah dibuka bukunya? Ya. Baik, untuk materi karya tulis ilmiah itu bentuknya harus diskusi. Ya. Bentuknya kita diskusi apa yang akan menjadi bahasan kita dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk pembentukan kelompok seperti pada kegiatan pembelajaran proposal kemarin, berdasarkan minat dan kemampuan. Untuk kelompok 1 berada di sebelah kiri saya sini. Kelompok 1 itu berarti terdiri dari, kemarin siapa saya sekolah satu? Sandy, kamu ya Mbak? Sini Mbak, ada 1, 2, 3, 4, nanti sini semuanya. Kemudian untuk kelompok 2 nanti biar tidak campur dengan kelompok 1, maka kelompok 2 nanti berada di pojok sana, ya, pojok kiri. Kemudian kelompok 3 nanti ada di sebelah kanan. Nanti kelompok 4. Baik, terima kasih. Kalian sudah berkelompok dengan baik sekali. Selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa karya ilmiah itu bentuk tulisan yang bersumber dari fenomena atau kejadian. Berarti karya tulis ilmiah itu bersifat fakta, bukan rekayasa atau bukan fiktif. Karya tulis ilmiah itu sumbernya nyata, harus ada datanya, harus ada penelitiannya. Itu karya tulis ilmiah. Berbeda dengan kalian menulis puisi, menulis cerpen atau menulis drama. Kalian boleh membuat reka adegan atau sebuah rekayasa atau apa sih, babak-babak gitu ya. Nah, selanjutnya yang harus kalian lakukan dalam diskusi kelompok, yang pertama, kalian harus melakukan analisis terhadap unsur karya ilmiah. Unsur yang dimaksud adalah unsur yang merupakan atau menurut kalian itu dianggap penting ya, dalam karya ilmiah itu apa. Kemudian yang kedua itu tentang ciri-ciri karya ilmiah. Dan yang terakhir, sistematika
karya ilmiah. Ya, jadi ada 3 poin kegiatan diskusi kita hari ini. Kalian bisa melakukan analisis karya ilmiah terhadap contoh karya ilmiah yang ada di buku paket. Di situ ada contoh karya ilmiah. Kalian bisa melakukan analisis berdasarkan teks karya ilmiah tersebut. Saya kasih waktu untuk diskusi kali ini 15 menit. Silakan. Bagaimana kelompok kamu saya? Oh ya ini Pak, ada di belakang itu yang kami masih dulu itu apa sih Pak bedanya karya tulis ilmiah semi formal sama formal? Oke. Untuk bentuk ya berarti ya itu ada bentuk karya ilmiah, ada semi formal, formal, ada yang non formal, itu ada juga sebetulnya kalau di buku paket. Nah untuk perbedaan antara formal dan semi formal itu biasanya digunakan untuk bentuknya itu skripsi tesis yang penelitiannya itu membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan yang semi formal itu hanya sebatas sebuah kayak makalah itu yang memang karya ilmiah yang penelitiannya tidak membutuhkan waktu lama. Terima kasih Pak. Saya Pak. Ya silakan Najwa. Iya, izin bertanya terkait daftar pustaka, apakah itu termasuk dalam unsur penting karya tulis ilmiah? Kemudian menurut saya Pak, daftar pustaka itu terlihat sepele. Namun ada beberapa orang yang tidak mengerti cara penulisan daftar pustaka yang benar itu seperti apa. Oke, saya tanya kamu dulu. Menurut kamu daftar pustaka penting atau tidak? Penting pada bagian belakang karya tulis ilmiah. Oke, siap. Jadi begini anak-anakku ya, untuk daftar pustaka dalam penulisan karya ilmiah itu sangat penting sekali, karena sesuai sistematika yang ada di karya tulis ilmiah, yaitu pada bagian kerangka teoritis atau tinjauan pustaka itu ya hubungannya dengan daftar pustaka. Kaitannya dengan cara penulisan daftar pustaka, kalian bisa melihat pada buku paket ya, urutannya apa saja. Urutannya itu yang pertama, coba siapa yang bisa menjawab? Urutan menulis daftar pustaka. Najwa, kamu kan nggak penting, sudah tahu belum urutan menulis daftar pustaka? Yang pertama itu kalau nggak salah nama pengarang. Ya. Tapi nama pengarangnya itu dibalik Pak, nama belakangnya dulu baru nama depannya. Ya. Contohnya Najwa Hamida, ditulisnya itu Hamidah Najwa. Udah Najwa. Oke. Selanjutnya setelah nama, Kemudian ada buku, buku. penulisan Ya, buku. buku. Terus Setelah itu tahun terbit. tahun, Habis tahun terbit itu alamat penerbit. alamat penerbit, Setelah alamat penerbit yang terakhir itu nama penerbitnya. nama penerbitnya. Oke. Perlu saya koreksi ya. Iya. Betul sekali tadi di depan ya. Paling depan itu nama penulis. Dengan catatan tadi namanya dibalik. Contoh tadi Najwa Hamidah, berarti yang di depannya itu Hamidah dengan menuangkan tanda koma setelah Hamidah, koma Najwa. Setelah nama itu tanda titik. Setelah itu baru masuk tahun. Ya, tahun dulu. Setelah tahun baru nama buku atau nama judul buku ya, judul bukunya apa. Kemudian untuk judul buku jangan lupa dicetak miring kalau ketik ya. Kemudian setelah judul buku itu ada kota penerbit dulu atau nama penerbit dulu. Kota penerbit dulu. Coba dilihat ya. Ya betul sekali. Jadi tempat penerbitan buku tersebut dulu. Contoh misalkan Hamidah Najwa, misalkan tahunnya 2022, kemudian judul bukunya Aku Ingin Pandai Menulis. Setelah itu baru dikasih keterangan tempat penerbitannya di mana. Misalkan Brebes, terus nama penerbitnya misalkan Erlangga Putra 5. Itu ya, jadi ada 5 tahapan. Yang
tulis tahun, judul, tempat, nama penerbit, gitu ya. Baik, silakan untuk presentasi. Untuk presentasi silakan kelompok siapa yang sudah siap untuk dipresentasikan. Tidak usah maju, silakan di tempat duduk sambil berdiri. Ya Pak. Oke, silakan kelompok 4 bisa dibacakan hasil presentasinya. Untuk kelompok yang lain jangan lupa ya untuk sambil mendengarkan diskusi kelompok 4. Ya, silakan. saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bukti Suara. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang karya ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah hasil penelitian dan pengembangan, tinjauan, ulasan, kajian atau pemikiran oleh perseorangan atau kelompok yang disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis. Dan untuk ciri-ciri karya tulis ilmiah, yaitu yang pertama ada reproduktif. Yang kedua ada tidak ambigu. Ketiga, tidak emotif. Keempat, menggunakan bahasa baku. Kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Keenam, bersifat dekoratif. Ketujuh, terdapat kohesi. 8, bersifat objektif. 9, menggunakan kalimat efektif. Lanjut, ada unsur-unsur karya ilmiah. Unsur-unsurnya, yang pertama ada judul, kedua penulis, 3 abstrak, 4 pendahuluan, kelima kajian teori, keenam metode penelitian, ketujuh hasil penelitian dan pembahasan, kedelapan penutup, dan ke-9 daftar pusaka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tangan dulu untuk kelompok kita. Selanjutnya bisa kelompok siapa lagi yang mau mempresentasikan? Ya, silakan kelompok 1. Kepada yang dekat, bisa saja Pak. Di sini saya Sandy Pratama, perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Untuk pengertiannya, karya tulis ilmiah adalah hasil penelitian dan pengembangan, ulasan, kajian atau pemikiran oleh seseorang atau kelompok. Jadi intinya karya tulis ilmiah itu karya yang ditulis dengan berbagai macam fakta dan buktinya. Dan untuk ciri-ciri sendiri itu ada reproduktif, tidak emotif, menggunakan bahasa baku, kaidah keilmuan, bersifat dekoratif, terdapat bersifat objektif dan bersifat berisikan kalimat efektif. Dan untuk sistem penulisannya itu ada pendahuluan, teori, data, analisis, dan kesimpulan. Ya, terima kasih. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Baik, terima kasih. Tepuk tangan juga untuk kelompok 1. Baik, terima kasih kepada kalian semua sudah mempresentasikan dengan sangat bagus sekali. Untuk evaluasinya yang pertama, kalian perlu menekankan pada poin pengertian. Ingat, pada poin pengertian mestinya kalian jangan hanya satu sumber. Mestinya kalian minimal 3 pengertian karya ilmiah yang berbeda. Nah, misalkan yang pertama misalkan menurut Johnson, yang kedua misalkan menurut Fredrik, yang ketiga menurut Eric, misalkan begitu ya. Nah, nanti terakhir kamu menyimpulkan dari pengertian karya ilmiah menurut para ahli itu, kalian simpulkan sendiri berdasarkan bahasa kalian, berdasarkan pemahaman kalian. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan bagian-bagian penting yang numpang yang saya kirim pada grup kelas tentang penulisan karya ilmiah. Di situ ada bagian numpang yang harus kalian lengkapi. Dan nanti kalian bisa kirim saja, boleh nanti pulang sekolah atau nanti malam. Itu ya. Kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Saya mau tahu nih tentang refleksi pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Per kelompok saja, maksudnya bukan kelompok melakukan semua, tapi perwakilan seperti tadi presentasi. Kalian boleh mengungkapkan salah satu ungkapan kalian tentang pembelajaran pada hari ini.
Silakan mau dimulai dari kelompok mana dulu? Saya lupa. Oke, silakan. Saya ini maju ke depan saja sini. Ada teman-teman. Baik, dari hasil tadi belajar ya Pak, dari mulai materi, penjelasan, pemaparan dan lain-lainnya, dari saya pribadi dan kelompok saya sangat-sangat bermakna hari ini bisa mendapatkan pembelajaran yang sangat luar biasa, karena yang tadinya kita tidak tahu karya ilmiah itu apa, penulisannya seperti apa, hari ini kita bisa tahu dan paham terkait karya ilmiah. Sudah itu saja. Kekurangan. Kalau untuk kekurangannya, tadi kita kurang cepat tangkap ketika Pak Guru menjelaskan sistematika penulisan. Kalau untuk ciri-ciri pengertian itu kita sudah paham. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Ayo selanjutnya kelompok siapa lagi, silakan yang mau wakili. Oh ya, silakan Najwa. Silakan Najwa maju ke depan. Sebelumnya terkait dengan pembelajaran yang tadi kita bahas, saya lebih paham tentang sistematika penulisan daftar pustaka ya Pak ya. Karena saya juga kurang paham tentang sistematika penulisan daftar pustaka. Kemudian untuk ciri-ciri saya sudah cukup paham, kelompok saya sudah cukup paham, dan juga untuk pengertian karya tulis ini tinggal kita mencari beberapa pengertian dari ahli-ahli yang lain. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok berapa? 3 atau 4 dulu nih. Oh, kelompok 4 dulu. Silakan Jen, maju ke depan. Sebelumnya untuk refleksi dari saya sendiri sama seperti rekan-rekan saya, yaitu kita senang atau kita mendapat ilmu baru, ada ilmu yang baik itu secara pengertian, unsur-unsur atau ciri dan sistematikanya. Dan untuk harapan saya sih kedepannya kita bisa mengadakan pembelajaran seperti ini berlanjut itu, tidak hanya di materi ini Pak, tapi di materi yang lain. Terima kasih. Iya Pak. Ya. Oke, silakan kelompok terakhir, kelompok 3. Sebelumnya terima kasih Pak karena telah memberikan pengertian tentang karya ilmiah pada kami semua, dan kami lebih memahami tentang karya ilmiah, bagaimana cara untuk penulisannya dan lain sebagainya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, sebelum saya akhiri pembelajaran pada hari ini, ya, saya juga ingin menyampaikan refleksi. Yang pertama, ya, tentu saya sangat senang sekali atas antusias yang kalian berikan pada pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, dan saya yakin seterusnya kalian akan terus antusias. Kemudian yang kedua, ya, saya juga mengucapkan terima kasih atas respon yang kalian berikan yang sangat aktif, tanggap, dan cekatan. Kemudian terkait dengan proses pembelajaran yang memang hari ini, mohon maaf, yang tadinya saya ingin memakai PowerPoint karena ini terkendala dengan sarana dan prasarana yang kurang mendukung, sehingga saya tidak jadi menggunakan PowerPoint. Mohon maaf untuk hal itu. Saya berharap pada pertemuan yang akan datang saya akan menggunakan media pendukung yang lebih mendukung, yang lebih membuat kalian terfasilitasi oleh materi pembelajaran. Baik, untuk kegiatan hari ini mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, saya cek semangatnya satu kali lagi. Belajar bahasa Indonesia. Pintar, cerdas, berbahasa. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Untuk kegiatan
terima kasih sebesar-besarnya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam